Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ananda semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait vektor posisi, yang mana ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas terkait pengertian, cara penyelesaian, dan contoh dari vektor posisi. Nah, Ananda semuanya bisa perhatikan pada kedua gambar di bawah ini. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menunjukkan kedua gambar di bawah ini. Nah, Anda semuanya bisa perhatikan. Suatu vektor dikatakan sebagai vektor posisi apabila ia memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, pada vektor yang pertama ini, untuk titik pangkalnya yaitu pada vektor A, kemudian titik ujung di bagian C. Sehingga Ananda bisa melihat, kita bisa menyebut vektor ini sebagai vektor C min 4,5. Kemudian untuk yang kedua, yaitu vektor titik pangkalnya terdapat pada A dan ujungnya pada titik B, sehingga ini kita sebut sebagai vektor AB atau bisa kita gantikan sebagai B. Nah, untuk nilainya Anda bisa melihat vektor ini bernilai B 2,3. Nah, Anda semua, tadi itu terkait bagaimana cara kita untuk melihat nilai dari suatu vektor. Di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana cara kita mengetahui apakah itu suatu vektor biasa atau vektor posisi. Sudah dijelaskan di awal, kita katakan vektor posisi apabila dia memiliki titik pangkal dan memiliki titik ujung. Nah, Ananda semuanya, di sini Ananda bisa melihat untuk vektor dari AB. Nah, untuk vektor AB ini adalah vektor yang mengarah ke atas ini. Ini adalah vektor AB. Oke? Ini kita sebut sebagai vektor AB. Ketika ini kita sebut sebagai vektor AB, nah, untuk melihat vektor posisi dari B, maka kita lihat dari A ke B, dia adalah pada sumbu X, dia ada pada titik 2. Oke. Kemudian pada sumbu Y, dia terdapat pada satuan 3. Sehingga untuk vektor AB yaitu 2,3, atau bisa kita sebut vektor B kecil sama dengan 2,3. Kemudian untuk vektor posisi dari C, ya ini untuk vektor posisi dari C. Untuk vektor AC, kita sebut AC karena titik pangkalnya A dan titik ujungnya C. Untuk vektornya yaitu pada sumbu X terdapat pada titik minus 4, dan pada sumbu Y yaitu pada 5. Sehingga vektor AC yaitu min 4,5, atau bisa kita sebut juga sebagai C kecil, yaitu vektor C sama dengan min 4,5. Seperti yang Ananda ketahui, jikalau kita akan menyelesaikan suatu vektor dengan menggunakan gambar seperti halnya pada contoh sebelumnya ini, maka Ananda harus meletakkan dulu atau membuatkan titik-titik koordinatnya, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk hal ini, jikalau kita memiliki angka yang cukup besar, seperti contoh, misal jika koordinat titik D min 2022,2024, tentukan vektor posisinya. Nah, dari angka ini saja Ananda bisa melihat bahwa akan sulit atau akan terdapat gambar yang cukup besar jikalau kita meletakkan titik-titik koordinatnya. Sehingga untuk mencari nilai dari vektor posisinya kita bisa mengetahui yaitu vektor dari D itu sendiri, X terdapat pada titik minus 2022 dan Y terdapat pada titik
2024. Sehingga untuk vektor dari OD ya sama dengan min 2022,2024 atau kita sebut vektor D sama dengan min 2022,2024. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, kita ketahui bahwa vektor posisi merupakan vektor yang sama dengan si titik koordinatnya. Nah, berarti ini kan tadi nilai X-nya min 2022, Y-nya 2024, sehingga vektor posisinya itu nanti akan berada dari titik pangkalnya itu di min 2022 dan titik ujungnya di 2024. Selanjutnya, untuk menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujungnya. Nah, untuk contoh satu ini, jika diketahui titik A 2,1 dan B 7,5, tentukan vektor AB. Nah, Ananda semuanya sudah lihat. Di sini kita akan mencari vektornya dengan diketahui titiknya itu titik A dan titik B. Titik A sebagai titik pangkal dan B sebagai titik ujung. Karena di sini yang akan kita cari adalah vektor dari AB, bukan vektor dari BA. Nah, jikalau yang akan kita cari itu adalah vektor dari BA, maka B akan dijadikan sebagai titik pangkal dan A dijadikan sebagai titik ujungnya. Untuk penyelesaiannya, Ananda semuanya bisa melihat menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Baik, di sini akan Ibu tandai. Nah, untuk titik A, dia terdapat pada titik 2,1, berarti pada sumbu X yaitu 2 dan sumbu Y 1, sehingga titiknya ada di titik A ini. Untuk titik B, koordinat B itu terhadap sumbu X yaitu 7 dan terhadap sumbu Y yaitu 5, sehingga di sini diperoleh titiknya itu di titik B ini. Nah, dalam hal ini kita bisa langsung membuatkan vektor arahnya. Arah vektornya itu ke atas karena yang kita cari adalah vektor dari AB, sehingga arah vektor AB yaitu mengarah serong ke atas seperti ini. Nah, itu untuk mencari arah vektor. Dalam hal ini, jika Ananda ingin menyelesaikan menentukan vektornya itu tanpa menggambarkan terlebih dahulu titik-titik koordinatnya, bisa diselesaikan seperti cara berikut ini. Nah, jika diketahui dia titik A-nya 2,1 dan titik B-nya 7,5, maka untuk vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Untuk vektor B-nya itu tadi 7,5 dan vektor A-nya 2,1. Kita kurangkan. Sehingga kita bisa memperoleh untuk vektor AB yaitu 5,4. Nah, kita lihat sebelumnya pada gambar. Nah, Ananda semuanya, Ananda bisa melihat vektornya itu berarti untuk sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y 1, 2, 3, 4. Berarti kita peroleh yaitu untuk AB-nya, berarti untuk nilai AB 5,4. Penjelasan video kita pada pertemuan ini sampai di sini. Selanjutnya kita akan memulai kuis bersama dengan teman-teman sekelompok. Sampai jumpa.